Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita yang sudah membuka channel Gracia Hope Compassion channel. Kita bertemu lagi di dalam sukacita dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan menikmati doa subuh pada pagi hari ini dengan sukacita, dan sebelumnya mari kita sama-sama kita mau memuji kebesaran Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan, Bapa sumber segala anugerah dalam hidup kami. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau roh yang manis dan lembut, bawa kami untuk menikmati hadirat Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Jesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu ada di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Anugerah-Mu ada di dalam kingdom that will never be shaking. Anugerah-Mu ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Anugerah-Mu ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang kudus yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa subuh dan kita akan sedikit saja merenungkan firman Tuhan. Saya akan terus mengupas pada minggu ini tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kemarin kita sudah belajar tentang jemaat Allah yang hidup. Dan selanjutnya kita kembali lagi akan merenungkan tentang jemaat. Di mana ada kerajaan, di situ ada penghuni kerajaan. Dan kita sudah baca di dalam Ibrani 12, Saudara, ayat 22, yang mana kerajaan itu di dalamnya ada penghuninya, yaitu para malaikat, dan Allah yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan ada jemaat, yaitu jemaat anak-anak sulung, dan roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna oleh karena kebangkitan sebagai anak kerajaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, unsur jemaat adalah unsur penghuni kerajaan sorga. Dan jemaat dari Allah yang hidup adalah penghuni kerajaan sorga, di mana ketika kita masih di dunia ini, kita hidup sebagai jemaat eklesia. Dan berbicara soal jemaat, mari sekali lagi kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan secara singkat saja. Dalam renungan ini, kelanjutan dari yang tanggal 1 November, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 22 hingga ayat 29, saya akan mengupas kembali tentang jemaat, saudara. Dan saya memberikan subtema jemaat yang penopang dan dasar kebenaran yang kita akan kupas dari 1 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Ibrani 12 berkata, ayat 22 sampai 23, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kembali bahwa titik berat dari kerajaan sorga itu bukan cuma sekedar adanya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga di sana malaikat, tapi bukan itu intinya. Sebab malaikat itu ibarat prajurit-prajuritnya Tuhan. Sedangkan yang spesial di sini adalah jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam satu kerajaan, di sana ada raja, di sana ada juga prajurit, tapi yang paling penting adalah rakyatnya, masyarakatnya, penduduknya, penduduk kerajaan Allah. Dan tata negara, tata kenegaraan itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan penduduk dan warganya. Demikian pula di dalam kerajaan yang diutamakan adalah bagaimana warga kerajaannya. Demikian pula di dalam kerajaan sorga, bagaimana warganya, dan jemaat adalah warga kerajaan sorga. Dan jemaat ini adalah merupakan pusat perhatian dari segala apa yang Tuhan dirikan di dalam kerajaannya. Bahwa seorang pemimpin hidup untuk rakyatnya. Demikian pula seorang raja hidup untuk masyarakatnya, warga kerajaannya. Itu sebabnya kenapa saya mengulang kembali tentang jemaat.
Jemaat merupakan sentral kehidupan dari kerajaan surga, di mana kerajaan Allah hidup untuk bagaimana supaya penduduknya, warganya, itu adalah yang terutama di dalam pusaran kerajaan Allah. Itu sebabnya menjadi bagian dari kerajaan surga, itu merupakan bagian yang sangat penting. Saudara, mari kita sebut di dalam diri kita sendiri, aku warga kerajaan surga. Bagaimana aku hidup, bagaimana aku mengikuti Kristus, adalah untuk supaya aku menjadi warga kerajaan, jemaat Allah yang hidup. Namun tidak berhenti sampai di menjadi jemaat Allah yang hidup. Ternyata status kita di dalam 1 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat 16 berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku Paulus terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara yang diberkati, saya speechless dengan ayat-ayat ini. Speechlessnya yaitu agunglah rahasia ibadah kita. Bahwa ibadah yang seringkali sudah sering ya kita pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah, hari Minggu ibadah, tiap hari-hari tertentu gereja tertentu melaksanakan ibadah kolom, ibadah KPDP, atau ibadah kaum wanita, ibadah kaum bapa, sehingga ibadah itu terasa tiap hari ibadah, dan bisa saja ibadah itu menjadi sesuatu yang rutinitas dan biasa. Padahal firman Tuhan katakan, ibadah memiliki rahasia keagungan. Agunglah rahasia ibadah kita. Di mana kita bertumbuh menjadi seorang jemaat, yaitu di tempat ibadah, saudara. Di tempat beribadah. Dan pada saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau dan saya sedang beribadah. Saudara, tidak pernah dikatakan ketika engkau rapat di dalam suatu pertemuan rapat, dalam pekerjaan lalu dikatakan agunglah rapat meeting yang engkau kerjakan. Agunglah ketika engkau nonton konser. Agunglah ketika engkau menonton sepak bola. Tidak ada keagungan di sana. Tapi ibadah itu merupakan sebuah simbol keagungan. Karena rahasia ibadah itu menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara yang diberkati, ada jemaat, ada ibadah. Di mana ada ibadah, di situ ada jemaat. Di mana ada jemaat, di situ ada ibadah. Dan ibadah yang menghadirkan Kristus adalah ibadah yang agung dan mengandung janji jika dilakukan dengan iman. Nah, saudara, jemaat bertumbuh dalam ibadah, dan ibadah akan mengandung kuasa ketika ada jemaat karena ada Tuhan di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat berbicara perkumpulan orang-orang yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Perkumpulan orang-orang yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Yang kemarin kita sudah belajar tentang jemaat dari Allah yang hidup. Ada ternyata satu hal penyataan Tuhan bahwa jemaat itu merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan orang yang hidup berjemaat itu harus hidup sebagai satu keluarga. Jemaat Allah yang hidup berdampingan. Jemaat itu bukan terdiri dari satu orang. Jemaat berbicara tentang sebuah komunitas. Jemaat berbicara tentang suatu perkumpulan. Jemaat berbicara tentang satu perkumpulan yang hidupnya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat Allah yang hidup harus hidup sebagai keluarga Allah. Saudara, keluarga Allah
Kalau engkau di rumah, suami istri dan anak, pasti ada aturan dong, ya. Tidak mungkin di dalam satu keluarga ada papa, ada mama, ada anak-anak, lalu hidup tidak beraturan. Tidak mungkin ada keluarga yang hidupnya tidak ada aturan sama sekali. Di dalam keluarga itu ada aturan main. Di dalam keluarga Allah, di dalam berjemaat, ada aturan main untuk hidup satu dengan yang lain. Saudara, ini penting. Garis bawahi yang pertama, orang yang berjemaat itu harus hidup sebagai keluarga Allah. Kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita menyatu, kita saling menyayangi, kita saling mengasihi. Bukan menjadi jemaat yang satu mementingkan diri sendiri, satu mengutamakan sinodenya sendiri, satu mengutamakan doktrinnya sendiri, satu mengutamakan cara ibadahnya yang menurut dia yang paling hebat, cara ibadahnya menurut dia yang paling berkenan, yang paling banyak berdiakonia, tetapi tidak hidup menurut kasih Kristus sebagai keluarga. Apakah saudara membaca di sini sinode A, sinode B, sinode C? Gereja telah melampaui kewenangannya di dalam berjemaat pada saat tembok-tembok sinode itu menjadi penghalang yang membatasi dia untuk bersatu sebagai seorang keluarga. Saudara, di dalam satu keluarga ada 5 orang anak. Yang pertama seorang yang dilahirkan pintar, bapaknya bilang, kamu jadi pilot ya. Yang kedua, lebih menonjol lagi, kamu jadi dokter karena kamu orang yang paling cerdas dari sains. Anak yang ketiga, seseorang yang bijaksana, kamu jadi guru ya, karena guru itu suatu tanggung jawab yang mulia. Anak yang keempat, menjadi seorang perawat karena dia seorang yang luar biasa. Anak yang kelima, kelihatannya yang paling bodoh, kelihatannya yang paling tidak tahu apa-apa. Kamu jadi pendeta aja. Karena kamu mungkin tidak bisa pekerjaan yang lain, jadi pendeta aja. Karena kelihatan yang paling gampang. Seringkali kita menyepelekan jabatan pendeta dan kita membeda-bedakan anak-anak kita. Ada yang pilot, ada yang dokter, ada yang mungkin perawat, ada yang polisi. Karena dengan kehebatan mereka masing-masing menimbulkan persaingan satu dengan yang lain. Seolah-olah di dalam keluarga itu, yang satu mau lebih tinggi daripada yang lain. Dan dianggap melayani adalah pekerjaan yang paling rendahan. Ya, utamakan yang punya jabatan dan lain sebagainya. Keluarga Allah itu tidak membeda-bedakan. Engkau dari sinode mana, engkau dari sinode mana, doktrinmu berbeda dari yang lain. Semua harus kembali sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kembali ke Alkitab. Kalau lain pemikiranmu tentang suatu hal, satu hal yang harus kita pegang. Kita itu ada keluarga Allah, tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan keluarga Allah beda-beda namanya, tetapi marganya sama, yaitu jemaat Allah yang hidup milik Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Allah yang hidup kalau tidak tahu bagaimana membangun hubungan, saudara. Hidup sebagai keluarga, hidup dengan sebuah relationship. Ketika sinode satu yang lebih lemah daripada yang lain, kita bisa saja mencemooh, saudara. Yohanes 17 ayat 21 berkata apa? Doaku supaya engkau dan Bapa menjadi satu. Supaya gereja Tuhan menjadi satu. Sebagai keluarga Allah. Bukan dari golongan Paulus, bukan dari golongan Paulus, bukan dari golongan Kefas, bukan dari golongan Petrus, bukan dari golongan Yohanes. Tapi orang-orang yang hidup sebagai keluarga Allah. Yang mendedikasikan dirinya berdiri di atas dasar firman. Dikatakan jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita lihat beberapa terjemahan tentang tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15 dalam terjemahan Contemporary English Version. So, if I am delayed, you will know how everyone who belongs to God family ought to behave.
After all, the Church of the Living God is the strong foundation of truth. Gereja, jemaat, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dalam bahasa Inggris dikatakan, the Church of the Living God, gereja dari Allah yang hidup, is the strong foundation of truth. Merupakan fondasi yang kuat dari sebuah kebenaran. Di dalam bahasa Indonesianya, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di dalam CIV terjemahannya, the Church of the Living God is the strong foundation of truth. Jadi gereja itu, gereja dari Allah yang hidup, merupakan dasar kebenaran dari sebuah kebenaran. Saudara, kalimat ini cukup meragukan kalau kita melihat fakta yang ada sekarang. Mana mungkin gereja menjadi fondasi yang teguh, fondasi yang kuat dari sebuah kebenaran. Karena kita tidak yakin dengan gereja yang kita lihat dengan mata saat ini ketika gereja itu tidak bersikap sebagai keluarga Allah. Di mana-mana perpecahan. Di mana-mana terjadi bentrok, di mana-mana kehilangan kasih mula-mula. Dapatkah gereja menjadi dasar yang kuat dari sebuah kebenaran? Dan ternyata pemikiran yang saya pikir itu salah. Gereja, faktanya mungkin saat ini ada gereja yang terjadi perpecahan, tapi gereja harus kembali kepada destiny dia, bahwa gereja, the Church of the Living God, jemaat dari Allah yang hidup, is the strong foundation of truth, merupakan fondasi yang kuat dari sebuah kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, aku akan mendirikan gereja di atas batu karang ini. Ketika Yesus menjadi dasar dari kebenaran, dan gereja ada di atas dasar kebenaran, maka tubuh Kristus akan dibangun di atas gereja dari jemaat Allah yang hidup. Itu sebabnya ada Kristus, ada gereja, dan di atasnya akan dibangun tubuh Kristus, dan Yesus akan meletakkan kepalanya di atas pembangunan tubuh Kristus. Saudara, dan jemaat, bukan kata manusia adalah jemaat itu sekarang tidak dapat dipercaya, gereja tidak dapat dipercaya. Tapi gereja harus kembali kepada destiny bahwa di atas Kristus ada jemaat, ada the Church of the Living God. Dalam bahasa Indonesia, masa kini berkata, supaya kalau saya terlambat, kalau Paulus terlambat muncul di hadapan para jemaat dan Timotius, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, saudara. Yesus paling banyak berkhotbah itu satu kalimat. Itu sebabnya saya juga tidak mau panjang-panjang, saudara. Kalau firman Tuhan berkata kita harus hidup sebagai keluarga Allah, artinya hiduplah sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Sebab keluarga dasarnya adalah kasih. Sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Jadi destiny gereja merupakan tiang penegak. Jemaat ini harus menjadi orang-orang yang menjadi tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Artinya apa, saudara? Kalau dunia tidak mengenal kebenaran, jemaat dong yang harus lebih dahulu melakukannya. Ketika jemaat menjadi pilar pendukung ajaran yang benar dari Allah, orang-orang yang di luar jemaat Tuhan, yang melihat jemaat Tuhan yang melakukan kebenaran, mereka akan mengikuti jemaat yang kuat ini. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang mendukung ajaran yang benar dari Allah, siapakah yang dapat melawannya? Ketika ada orang-orang yang membela kebenaran dan kepentingan ilahi dari Tuhan, kebenaran akan ditegakkan.
Saudara, simple. Jadilah jemaat yang melakukan kebenaran. Kalau engkau dikatakan engkau adalah orang yang berjemaat, tapi tidak mau mendukung ajaran kebenaran firman Tuhan, bahkan engkau menyepelekannya dengan dasar bahwa karena kasih karunia saya boleh jatuh bangun di dalam dosa, engkau bukanlah jemaat. Karena jemaat yang benar itu akan mendukung ajaran yang benar dari Allah dan hidup sebagai keluarga Allah dimanapun dia berada. Tidak ada perbedaan doktrin, karena doktrin itu lahir dari pengajaran Alkitab. Kalau jemaat mendukung ajaran dan tidak mengambil sepotong-sepotong hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, jemaat itu akan tumbuh menjadi tiang penopang yang kuat. Saudara, makanya kalau kita masuk gereja hanya dengan prinsip menerima, mendengar, makan firman, dan setelah itu pulang tidak berbuat apa-apa, kita tidak melakukan fungsi jemaat. Karena jemaat adalah tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar, berarti kita bukan sekedar mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, firman Tuhan berkata, supaya kalau saya terlambat datang melalui surat ini, kamu akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Sekali lagi, tinggal sebagai keluarga harus ada aturan. Dan bagaimana kita harus hidup berjemaat, itu ada aturannya. Yang dimaksud keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat milik Allah yang hidup. Memang, sebagai anggota kesatuan itu, kita terlibat untuk mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah sebagaimana tiang penopang dan batu dasar menegakkan sebuah rumah. Fungsi jemaat itu harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, pilar kebenaran yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Kesimpulannya pada saat ini, pada pagi hari ini, dalam 1 Timotius 3 ayat 14-16, menegaskan kembali bahwa jemaat Tuhan, jemaat dari Allah yang hidup, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, di mana ketika kita berdiri di atas Kristus Yesus, kita turut menegakkan kebenaran firman Tuhan, dan dengan jalan menjadi keluarga Allah, kita diuji seringkali ada besi menajamkan besi, ada gesekan dari pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, dan juga sesama secara horizontal dan vertikal. Kita ada gesekan satu dengan yang lain. Di sini kita belajar mengimplementasikan kebenaran sehingga kebenaran itu akan menjadi ajaran-ajaran yang bisa dikenal di luar sana. Agunglah rahasia ibadah kita. Jadi saudara, saya simpulkan bahwa di dalam berjemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Jemaat dari Allah yang hidup harus menopang dan mendukung sehingga pengajaran itu bisa diimplementasikan, kemudian akan menjadi kesaksian di luar sana. Dan yang ketiga, kita harus menyadari agunglah rahasia ibadah kita. Oleh sebab itu, jemaat yang beribadah di dalam keagungan rahasia ibadah kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh fungsi jemaat bahwa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dinyatakan kemuliaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi jemaat bukan sekedar bergereja. Menjadi jemaat kita tidak boleh dibatasi dengan doktrin, tetapi kita harus merangkul satu dengan yang lain, hidup sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara, kita harus wake up ya. Ingat, yang Tuhan kehendaki adalah pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Sadarilah kalau engkau hanya menyibukkan diri dengan pertentangan-pertentangan internal yang ada di dalam dirimu, dan engkau tidak bangun kekeluargaan di dalam engkau, tanpa engkau sadari bahwa bilangan orang-orang percaya semakin menyusut. Sadarilah bahwa jemaat itu harus bermultiplikasi, jemaat dari Allah yang hidup itu harus progresif,
harus proaktif, harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat Tuhan bukan cuma sekedar makan firman lalu setelah itu menjadi garam di tengah garam, tetapi jemaat Tuhan harus menerima kebenaran firman Tuhan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran untuk pilar kerajaan surga ditegakkan, sehingga pembangunan tubuh Kristus akan terus dikerjakan menjadi pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, sehingga Tuhan akan meletakkan kepalanya di atas tubuh Kristus, yaitu jemaat yang dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan para nabi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mau membawa pokok-pokok doa kami mau membawa syafaat-syafaat kami di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersyafaat, kami berdoa buat gereja, kami mau berdoa buat pemerintah-pemerintah, kami mau berdoa untuk penguasa-penguasa yang ada di dunia ini Tuhan, dan kami mau membawakan Tuhan pokok-pokok doa kami percaya ketika kami berfungsi sebagai jemaat Allah yang hidup, bukan sekedar jemaat Allah yang hidup, tetapi tiang penopang dan dasar kebenaran, agar Tuhan kebenaran-Mu ditegakkan dan dunia dapat mengenal Kristus, dunia dapat mengenal jemaat, dunia dapat mengenal tubuh Kristus yang dibangun oleh dasar pengajaran rasul dan nabi, oleh karena Engkau telah mati bagi kami. Oleh sebab itu kami dapat berbangga bahwa rahasia ibadah di tengah-tengah kami itu adalah agung adanya. Itu sebabnya kami mau menghantar di pagi hari ini doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Sertai setiap kami Tuhan, menjadi tiang penopang dasar kebenaran untuk menegakkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami bawa doa-doa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa syafaat kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.